Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Anita Kumalasari. Saya berasal dari Desa Rantau Katang, tepatnya di Jalan Nuwir, RT 6, RW 2, Kecamatan Telaga Antang, Kabupaten Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Saya adalah seorang mahasiswi yang sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi Universitas Palangkaraya dengan mengambil jurusan ilmu pendidikan, program studi manajemen pendidikan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Kota Palangkaraya. Saya adalah salah satu relawan mengajar dari rumah tahap kedua yang diselenggarakan oleh Permadani Diksi Nasional dan Ditjen Dikti Kemendikbud Republik Indonesia. Di sini saya akan berbagi cerita tentang latar belakang saya ikut serta dalam menjadi relawan mengajar dari rumah, sasaran siswa yang saya bantu, materi apa saja yang saya ajarkan ketika proses pembelajaran, apa saja metode yang saya gunakan dalam proses pembelajaran berlangsung, sampai dengan kondisi sebelum dan sesudah proses pembelajaran. Sebelum masuk ke cerita saya bercerita, ada sedikit ulasan tentang kebijakan Merdeka Belajar dan Kuliah Merdeka, di mana kebijakan Merdeka Belajar dan Kuliah Merdeka adalah kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang mana bertujuan untuk mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja. Latar belakang saya dalam ikut serta menjadi relawan mengajar dari rumah itu karena melihat kondisi anak-anak di sekitar rumah saya atau anggota keluarga saya yang kurang mendapatkan pemahaman dalam pembelajaran yang diberikan oleh guru. Di mana menurut saya melihat langsung, menurut pandangan saya di mana guru tersebut cenderung memberikan tugas saja kepada siswa, baik itu siswa menyalin catatan yang diberikan atau berupa tugas soal atau pertanyaan kepada siswa untuk dikerjakannya, dan dikumpulkan kepada guru lagi dengan mengirimkan foto dari tugas yang dikerjakan siswa tersebut, dengan tanpa adanya penjelasan tentang bagaimana cara dalam mengerjakan tugas tersebut dan penjelasan tentang materi yang diberikan oleh guru. Jadi melihat kondisi tersebut, saya terbuka hatinya untuk ikut serta dalam menjadi relawan mengajar dari rumah. Tahap kedua ini pastinya tujuannya ingin membantu orang tua siswa dalam memberikan pemahaman tentang pembelajaran yang diberikan oleh guru kepada anaknya. Dan alhamdulillah mendapatkan respon positif dari orang tua siswa dan siswanya sendiri. Sasaran saya dalam proses pembelajaran ini yaitu siswa-siswa sekolah dasar seperti tetangga saya, dan ada juga dari keluarga. Saya mengajar itu total ada 6 orang siswa, di mana 3 siswa kelas 1 sekolah dasar dan 1 siswa kelas 5 sekolah dasar dan 2 siswa kelas 6 sekolah dasar. Materi yang saya ajarkan kepada mereka yaitu tentang, salah satu contohnya itu tentang pelajaran bahasa Indonesia,
seperti mengenal apa itu cerpen, dan membaca sebuah teks deskripsi untuk anak kelas 5 dan kelas 6. Bagi anak kelas 1, mereka saya ajarkan bagaimana menulis dengan benar dan rapi, bagaimana mereka membaca seperti menghija, dan bagaimana mereka berhitung seperti menambah, mengurang, dan menghafal perkalian. Kita juga belajar tentang makhluk hidup di sekitar kita. Ada juga tentang hak dan kewajiban kita sebagai warga masyarakat. Ada juga tentang interaksi sosial, budaya, dan ekonomi. Pastinya pembelajaran yang saya berikan saya ambil dari contoh dan kehidupan kita sehari-hari. Siswa-siswa yang saya ajarkan, mereka tidak pernah mengeluh bosan, malahan mereka begitu antusias dan semangat sekali dalam mengikuti pembelajaran yang saya ajarkan, karena saya menggunakan metode seperti contohnya pembelajaran yang saya ajarkan diselingi dengan permainan, bercerita, baik dari saya ataupun dari siswanya, sehingga pembelajaran menjadi menyenangkan dan siswa tidak mudah bosan dalam mengikuti pembelajaran tersebut. Dan kadang-kadang juga untuk anak yang kelas 1, kita selingi dengan bernyanyi bersama-sama supaya semangat mereka kembali lagi dalam belajar, atau semangat belajar mereka kembali lagi setelah bernyanyi tersebut. Sebelum proses pengajaran berlangsung, mereka siswa masih minim pemahamannya tentang materi yang saya ajarkan, karena mereka hanya mengandalkan apa saja yang mereka dapatkan di sekolah, tanpa diasah lagi di rumah tentang materi yang mereka dapatkan di sekolah dari gurunya. Misalkan mereka belajar tentang makhluk hidup yang ada di bumi. Kita belajar tentang makhluk hidup yang ada di bumi. Mereka siswa-siswa ini bisa menyebutkan macam-macam makhluk hidup yang ada di bumi. Misalkan saya bertanya, apa saja makhluk hidup? Berikan salah satu contoh makhluk hidup yang hidup di dalam air. Mereka bisa menjawab. Ada satu siswa menjawab, misalkan mereka menjawab ikan. Nah, mereka tahu ikan adalah salah satu makhluk hidup yang hidup di dalam air. Tapi mereka tidak tahu, khususnya anak-anak yang masih kelas 1, ikan makanannya apa saja. Dan ada juga anak kelas 5 dan kelas 6, mereka tidak tahu ikan itu bernafas melalui apa. Dan masih minim sekali pengetahuannya tentang macam-macam ikan yang ada di dalam air. Nah, tapi setelah pembelajaran berlangsung, mereka jadi lebih tahu lagi, karena mendapatkan pemahaman tentang ikan tersebut dari penjelasan yang saya sampaikan pada proses pembelajaran berlangsung. Ada juga suka duka menjadi relawan mengajar dari rumah, atau lebih tepatnya suka duka dalam mengajar peserta didik. Bagi saya sendiri, tidak ada dukanya dalam proses pembelajaran yang berlangsung, karena dari peserta didik yang saya ajar sendiri, mereka merasa senang, semangat, nyaman dalam mengikuti proses pembelajaran yang saya ajarkan, melainkan adanya tantangan bagi saya
dalam proses pembelajaran berlangsung. Karena antara siswa satu dengan siswa yang lainnya pasti berbeda. Berbeda dalam segi ada yang udah paham, ada yang susah menerima materi, ada yang tidak bisa fokus dalam proses pembelajaran itu berlangsung atau dalam penjelasan materi yang saya sampaikan. Tapi semua itu alhamdulillah bisa saya atasi atau teratasi karena sebelum proses pembelajaran berlangsung saya sudah membuat suatu rencana pelaksanaan pembelajaran di mana saya sudah menyiapkan materi apa saja yang akan saya ajarkan nantinya. Ada metode apa saja yang akan saya gunakan dalam proses pembelajaran, strategi dan alat bantu apa saja yang akan saya gunakan, yang pastinya terkait dengan bahan pelajaran yang akan saya sampaikan nantinya. Biasanya saya menggunakan minimal 2 metode atau strategi karena jika metode satu tidak berhasil, saya akan mencoba metode satunya lagi. Ibaratkan metode satunya itu sebagai cadangan jika bila mana metode satu yang saya terapkan tersebut tidak berhasil atau tidak berjalan dengan efisien, sehingga pembelajaran yang saya sampaikan itu dapat diterima oleh siswa. Tadi sudah ada dukanya, saya jelaskan dukanya tidak ada. Menurut saya tidak ada bagi saya dalam proses mengajar peserta didik siswa-siswa, melainkan ada tantangan, dan alhamdulillah tantangan tersebut pun bisa saya atasi, bisa teratasi dengan baik. Dan menurut saya yang saya rasakan itu lebih banyak sukanya dalam ikut menjadi relawan mengajar dari rumah ini, karena pertama bisa membantu orang tua siswa dalam mendidik anaknya dengan berbagi ilmu yang saya miliki. Kedua, saya bisa mengimplementasikan ilmu yang saya dapat kepada siswa. Dan yang ketiga, saya mendapatkan pengalaman dan banyak sekali pelajaran dalam ikut serta menjadi relawan mengajar dari rumah. Karena pengalaman dan banyak pelajaran yang saya dapatkan itu nantinya itu akan sangat berguna bagi saya ketika saya terjun langsung ke dunia kerja. Apalagi bagi saya yang memang kuliahnya mengambil jurusan pendidikan, dan nantinya ketika saya terjun langsung ke dunia pendidikan, saya tidak kaget atau sudah mendapatkan bekal dari program ini. Harapan saya semoga program ini bisa terus berlanjut, karena program ini tujuannya sangat baik dan mulia, serta mendapatkan respon positif dari orang tua siswa, siswanya, dan masyarakat sekitar, dan juga berguna juga bagi saya selaku sebagai relawan mengajar dari rumah, karena mendapatkan pengalaman tadi dan banyak sekali pembelajaran. Demikian tadi sedikit cerita saya tentang apa latar belakang ikut serta menjadi relawan mengajar dari rumah. Tujuan saya ikut serta dalam menjadi relawan, terus sasaran yang saya bantu siapa-siapa saja, sampai dengan metode strategi yang saya gunakan,
dan harapan saya untuk program ini serta suka duka saya dalam mengikuti menjadi relawan mengajar dari rumah. Saya Anita Kumalasari mengucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.